Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Maza Paramita Ramadhani dengan NIM 250020333. Nah, kali ini tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitunya adalah untuk memenuhi tugas dari dosen saya, yaitunya adalah Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD, dengan mata kuliah komunikasi organisasi dengan materi komunikasi eksternal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa yang dimaksud dengan komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal adalah proses penyampaian informasi atau pertukaran pesan antara organisasi atau sebuah perusahaan dengan pihak luar dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, komunikasi eksternal itu adalah sangat penting, yang mana komunikasi eksternal ini dia membangun hubungan dan juga memelihara hubungan baik dengan klien, konsumen, dan juga masyarakat umum. Nah, komunikasi eksternal ini juga adalah komunikasi strategi dalam komunikasi, yang mana di dalam komunikasi ini terdapat menjalin suatu hubungan dan juga mempromosikan nilai produk atau jasa kepada publik di luar organisasi tersebut. Nah, komunikasi ini atau komunikasi eksternal ini bukan hanya sekedar pemasaran saja, tetapi juga mencakup atau membangun citra organisasi dan juga hubungan jangka panjang. Nah, selain itu, komunikasi eksternal juga adalah proses penyampaian informasi atau juga strategi dari komunikasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut, yang mana gunanya untuk menjalin hubungan dan juga mempromosikan nilai produk yang ada dalam organisasi tersebut atau memperkenalkan produk yang ada dalam organisasi tersebut kepada pihak luar, yang mana agar pihak luar atau masyarakat mengetahui dan juga dapat memahami apa saja produk-produk atau juga apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari komunikasi eksternal tersebut. Nah, tujuan dari komunikasi eksternal tersebut yaitunya adalah membangun atau menjaga hubungan antara organisasi dengan pihak-pihak luar dari organisasi tersebut, seperti masyarakat, seperti media, seperti pemerintah, dan juga seperti mitra jaya. Nah, melalui komunikasi eksternal ini, organisasi atau sebuah organisasi tersebut dia dapat memperkenalkan produknya dan juga menyampaikan informasinya kepada publik atau masyarakat, serta juga menjaga citra dan juga reputasi yang baik dan juga positif di mata publik. Nah, selain itu, tujuan dari komunikasi eksternal juga ada nih, yang mana tujuan dari komunikasi eksternal yaitunya adalah untuk membangun hubungan antara organisasi dengan pihak luar, serta memastikan informasi yang diberikan oleh organisasi ini tersampaikan secara jelas, tersampaikan secara relevan, dan juga dapat dipahami oleh masyarakat. Nah, melalui komunikasi eksternal ini, organisasi dia berusaha menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan juga atau layanan yang dimilikinya agar masyarakat atau pihak luar tersebut dia dapat mengetahui dan juga dapat memahami apa saja kebijakan-kebijakan atau program-program yang ada dalam organisasi tersebut.
Nah, selanjutnya komunikasi eksternal juga bertujuan untuk membangun atau menciptakan kepercayaan dan juga pemahaman, mengatasi kesalahpahaman dan juga serta memperoleh dukungan dari pihak luar untuk kebijakan dalam kegiatan suatu organisasi tersebut. Nah, dengan komunikasi eksternal yang efektif ini, organisasi dia dapat memperkuat posisinya di mata masyarakat dan juga dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat nih, apa aja fungsi dari komunikasi eksternal tersebut. Nah, fungsi dari komunikasi eksternal yaitunya adalah untuk menjalin hubungan antara organisasi dengan organisasi dari pihak luar, yang mana baik itu membangun hubungan dari pemerintah, masyarakat, media, pelanggan, atau dan lain-lain sebagainya. Nah, melalui komunikasi eksternal ini, organisasi dia dapat menyampaikan informasi penting mengenai kebijakannya, mengenai programnya, mengenai kegiatan sehari-harinya. Dia dapat menyampaikan hal tersebut kepada khalayak ramai. Nah, fungsi lainnya dari komunikasi eksternal ini yaitunya adalah sebagai sarana promosi, koordinasi dan juga pengendalian mitra. Nah, gunanya agar organisasi tersebut dia tetap berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan efektif dan juga dapat dipercaya dan juga dapat dihormati oleh pihak luar atau dari mitra kerja. Nah, dengan demikian komunikasi eksternal ini sangat penting. Bagaimana sangat penting? Karena hal tersebut dia dapat mendukung keberhasilannya serta kelangsungannya hidup organisasi tersebut di tengah lingkungan yang terus berkembang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai karakteristik komunikasi eksternal. Nah, karakteristik komunikasi eksternal juga terbagi beberapa macam nih. Yang pertama yaitunya adalah website. Website dalam organisasi ini dia bergunanya untuk mempromosikan produk atau mempromosikan hasil dari sebuah organisasi tersebut lah misalnya, atau dan juga berguna sebagai komunikasi dengan pihak luar atau berkomunikasi dengan sebuah organisasi lain dari pihak luarnya. Yang kedua yaitunya adalah majalah. Nah, yang mana majalah yang di dalam suatu organisasi atau perusahaan ini dia berfungsi sebagai media cetak untuk menyampaikan visi, misi, program dan juga kegiatan di dalam organisasi tersebut. Nah, yang ketiga yaitunya adalah release pers, yang mana release pers ini dia sebagai sarana sebagai media penting atau penyampaian media penting dan juga prestasi dalam organisasi tersebut kepada pihak luar. Nah, yang keempat yaitunya adalah brosur dan juga poster. Nah, yang mana brosur dan juga poster ini sebagai media sederhana dia untuk menyampaikan pesan utama dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, yang kelima yaitunya adalah konferensi pers, yang mana konferensi pers ini adalah dia untuk memberikan informasi langsung atau menyampaikan pesan secara langsung kepada media dan juga publik. Nah, yang keenam yaitunya adalah kegiatan sosial atau bakti sosial seperti pameran, live, event-event dan lain sebagainya untuk dalam bentuk melibatkan langsung masyarakat tersebut. Nah, yang terakhir yaitunya adalah sosial dan juga newsletter, yang mana sosial dan juga newsletter ini juga termasuk nih dari komunikasi eksternal eksternal modern, yang mana hal tersebut dia efektif dan juga menjangkau khalayak luas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dan juga keuntungan dari komunikasi eksternal. Nah, apa aja sih manfaat dan juga keuntungan dari komunikasi eksternal ini?
Nah, saya akan jelaskan secara singkat apa saja manfaatnya dan apa saja keuntungan dari komunikasi eksternal ini. Manfaat dan juga keuntungan dari komunikasi eksternal yaitunya adalah bagi organisasi atau juga bagi perusahaan dia sangat penting, yang mana hal tersebut dia dapat membangun hubungan yang sangat positif dan juga dapat menjaga hubungan silaturahmi dengan lingkungan luar dari organisasi tersebut. Nah, melalui komunikasi eksternal ini, organisasi juga dia dapat menyampaikan pesan atau informasi secara jelas kepada masyarakat atau khalayak ramai di luar sananya, atau kepada klien atau juga kepada pelanggan-pelanggan setianya yang ada di luar atau ada organisasi di luar sana. Oke, selanjutnya juga komunikasi eksternal ini dia juga berfungsi atau juga bermanfaat dan juga memiliki keuntungan, yang mana manfaat dan keuntungan dari komunikasi eksternal ini yaitunya adalah membentuk perspektif positif, yang mana perspektif positif ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan bahkan terhadap produk dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya dia juga mampu menjangkau pelanggan baru yang sebelumnya pelanggan tersebut sulit untuk dijangkau, terutama pada perkembangan teknologi digital yang semakin canggih atau di era zaman modern saat sekarang ini. Nah, selanjutnya dia dapat manfaat dan juga keuntungannya itu dia juga dapat mendapatkan feedback atau umpan balik dari masyarakat, yang mana umpan balik ini dia dapat mendukung evaluasi dan juga pengembangan organisasi lebih baik ke depannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai variabel kunci dari komunikasi eksternal tersebut. Nah, apa aja sih kunci dari komunikasi eksternal? Kunci komunikasi dari eksternal yaitunya adalah pesan, yang mana kita menyampaikan pesan tersebut harus secara jelas dan juga relevan agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh si penerima. Dan selanjutnya yaitunya adalah komunikator. Apa yang dimaksud dengan komunikator? Komunikator itu yaitunya adalah orang yang memberikan suatu pesan atau juga menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitunya adalah media atau saluran yang digunakan dalam menyampaikan pesan ke pihak luar tersebut, seperti website, email, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitunya adalah penerima atau si penerima ini yang disebut dengan komunikan. Komunikan ini adalah orang yang menerima informasi atau pesan dari si komunikator atau dari orang yang memberikan pesan atau informasi. Nah, jadi kesimpulannya dari komunikasi eksternal ini yaitunya adalah komunikasi eksternal ini yaitunya adalah nyawa atau hal yang paling penting atau pokok dari segala-gala pokok yang menentukan keberhasilan atau tidaknya organisasi tersebut dalam menjalin hubungan dalam lingkungan eksternalnya atau dalam menjalin hubungan dengan pihak luar. Nah, pengelolaan komunikasi eksternal ini yang baik juga dapat membawa keuntungan yang besar, baik itu berupa hubungan baik secara publik, citra positif, pelanggan baru, dan juga mengembangkan organisasi yang berkelanjutan. Nah, organisasi ini juga harus memilih strategi dan juga media komunikasi eksternal yang tepat agar sesuai dengan tujuan dan juga target dari audiensnya. Nah, komunikasi eksternal ini merupakan suatu proses hubungan atau kerjasama antara organisasi dengan organisasi dari pihak luar. Nah, yang mana komunikasi eksternal ini dia sangat penting atau sangat yang berperan penting dalam suatu keberhasilannya dalam organisasi tersebut, yang mana komunikasi eksternal yang efektif, organisasi tersebut dia dapat menyampaikan pesan secara jelas dan dapat
menyampaikan pesan secara relevan dan juga dapat membangun citra positif. Nah, serta juga dapat memperoleh kepercayaan dan juga dukungan dari masyarakat maupun dari mitra kerja. Nah, dengan demikian komunikasi eksternal ini dia sangat berperan penting dalam memperkuat reputasi, memperluas kerjasama, dan juga serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, sampai disinilah penjelasan singkat dari saya mengenai komunikasi eksternal. Semoga bermanfaat dan juga semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Saya Muzaffar Mita Ramadhani, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.